Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Doni di acara wawancara eksklusif Ngerimbang ilmu silaturahmi salah ketua cabang Palembangnya. Assalamualaikum Kang. Selamat siang. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Selain silaturahmi, tujuan kami ingin menggali informasi, membuka pengalaman akan mungkin dalam mengenal ajaran sapu jagat sebagai ketua cabang. Mungkin pengalamannya udah luar biasa banyak. Saya jadi deg-degan ini kan. Tiap ketua cabang itu karismanya luar biasa. Kadang-kadang saya suka bercanda, saya jadi nggak bisa bercanda nih kalau sama Kang ini seriusnya bawaannya. Maka Kang sebelumnya perkenalkan dulu Kang panggilkan namanya siapa, cabang mana, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Saya ucapkan terima kasih kepada tim, kepada Akang Doni yang telah sudi bersilaturahmi ke Padepokan Pasvigo. Adapun Pasvigo adalah singkatan dari Pasipogor kan. Pasipogor ya. Pasipogor. Kalau go-nya apa? Ya Pasipogor. Bukan Gonima, kata Buya tadi Gonima. Pasipogor ya. Tiada lain tujuannya untuk membedakan mana jamaah dari Padepokan Ya, Pasvigo ya. Pasvigo. Intinya itu aja. Tidak ada tujuan lain. Adapun perjalanan Nami panginten. Nami Bebados panginten Junadi Muslim. Sok hari di jalan sok di pusat Ustaz Pasipogor panginten. Tapi Abdillah Rawami di terminal Mangga. Itu adapun perjalanan panginten abdi menjadi salah satu ketua cabang, tiada lain abdi berawal dari Cepetir ya. Guru abdi Syekhuna Karom panginten Kang Ade Hasan atau nabi Kang Ade Wod. Saya kenal Ade Wod. Abdi kan. Guru abdi panginten. Tinggal Arif dia tahu kerja juga dia bawa. Panginten beliau yang sangat berjasa. Saya pun belum bisa berbalas budi Kang. Secara dohiriyah, secara batiniah khususnya pada beliau sangat berjasa dalam perjalanan di Padepokan khususnya Kang Abdi. Setelah itu Abdi menjalani. Sebentar, ini yang berdua ini belum dikenalkan dulu. Ini siapa Kang? Waalaikumsalam. Yang kencang aja nggak apa-apa kan? Nanti Abdi Dadi. Panginten Abdi di Pasvigo. Tinggal di mana? Abdi tinggal di Bandungan. Bandungan ya. Istri satu. Istri nomor satu. Ayah. Kang. Abdi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Baros jamaah AA. Musika. Udah ya. Bukan udah. Udah. Satu juga isinya. Udah. Gimana nih Ustaz pada satu ini? Oke. Lanjut Ustaz. Dari dulu perjalanan tahun berapa itu Kang Ustaz mengenal ajaran sampai ke Pak Ustaz Embon itu? Kalau nggak salah itu 29 Mei 2009. Masih ingat tanggalnya ya? Ya. Itu dijadikan apa lah? Momentum 29 Mei 2009 itu jadi cabang kan ya? Jadi cabang? Jadi cabangnya 2009.
Kalau ini belajar kan dari awal. Kalau belajar itu paling mundur sekitar 1 tahun. 1 tahun. 1 tahunan. Karena dulu itu beliau pengersa Kang Ustadz Cepesir ya, jadi langsung kan nggak cuma jadi cabang. Oh, langsung gitu. Iya. Nah itu apa namanya? Jadi pas mengenal Ustadz Ebo dari mana tuh awalnya itu? Mengenal Saifuna Ustadz Kang Ade Cepesir berawal dari karena dulu itu anak-anak ini lebih duluan kan. Oh ya, Lebih duluan, termasuk dulu kesana. termasuk ada adik saya pribadi gitu kan, tetangga itu udah masuk duluan. Kenapa nggak usah jadi ketua bukannya mereka? Karena itulah. Jadi sekarang itu ya kebanyakannya ya yang senior jadi ngikutin saya gitu. Oh, bisa gitu ya, berarti Iya. luar biasa. Betul. Beda gitu sama yang lain dari mulai generasi ilmunya, rajinnya mungkin kakak gitu, kalah rajin sama beliau ini. Perjalanannya gitu. Jadi dikenalkan sama yang udah duluan. Betul, ya? termasuk Oke. oleh adik lah, adik. Kok bisa tertarik gitu dengan beliau? Ya karena kalau bicara masalah keilmuan ya, karena saya kan dulu keluaran dari Pesantren betul. pesantren dulu pesantren Di mana itu? dulu pernah di Baros sama di Tipan. Oh, berarti lama juga pesantren ya? Saya sampai punya anak 1 kan. Iya. Masih bawa kitab itu sampai anak punya anak 1 kan. Oh iya. Haji dah Kang ya, sambil belajar sambil beli anak. Gitu. Alhamdulillah gitu. Sambil nikah gitu ya. Oke. Jadi meski udah punya anak dulu masih Belajar, nggak ada mau belajarnya terus gitu ya, itu pesan moralnya itu jangan berhenti belajar sampai kapanpun gitu ya. Oke, selama mengenal ajaran belajar ke Ustadz Debot berarti di sana tinggal di Ustadz Debot itu. Apa bolak-balik? Bolak-balik. Kalau dulu kan jarang yang punya motor, Ya. kan dulu. Jadi ke Cepetir itu jalan kaki kan. Masya Allah. Itu Asli ya, perjalanan. itu? Iya. Nggak ada ojek atau gimana? Betul, bukan nggak ada ojek karena mungkin dari dulu itu kan Perjalanan ya. kondisi pun masih keadaan. keadaan, terus karena banyakan kan. Karena Oh, banyak. seru-seru aja gitu ya. Betul. Lebih Jadi ketinggalan kalau hai gitu. kalau tawasulan malam Jumat itu kadang-kadang ada naik onton, ada yang naik bis, ada yang naik pulangnya jalan kaki. Kalau bahasa anak sekarang itu papalidan mungkin ya. Betul. Jalan kaki dari Cepetir ke Tipan jalan kaki. Itu berapa tahun? Setahun gitu ya? Udah setahun lah. Udah setahun ya. Itu berarti dapat satu doa, pulang dulu, puasa dulu, lagi ke sana jasa Iya, gitu ya. gitu lah. Teknisnya ya. Oke. Nah, kalau sejarah singkat cabang itu langsung di sama Ustadz Debot itu buka cabang gitu ya. Iya. Langsung Di mana itu awalnya itu? di Cepetir. Buka cabangnya. Iya. Oh, langsung. Enggak, maksudnya Suruhnya. disuruhnya di Oh, Cepetir, ya. langsung Riyado. Setelah itu langsung diresmikan oleh pusat. Oh, Pusat terus perguruan pusat terus. Jadi meskipun saya keluaran dari Cepetir, tapi saya melanjutkan di pusat. Ya. Berguru dengan pengersa Syekhuna Kakang, Ade Badar, semua Buya, dari itu Dikelilingin semuanya gitu apa penerusnya. Kang Bobo. Waktu dulu itu pernah ketemu Mahal dulu belum? Enggak. Belum. Oh, belum ya? Belum. Saya orang yang tak pernah melihat sosok orang dulu. Oh iya. Tak pernah. Jadi saya punya guru pusat itu meninggal setelah puasa. Setelah puasa kan saya masuk sebelum puasa. Oh, jadi emang benar-benar belum lihat ya, Belum lihat. kenal lah ya gitu. Nggak mengenal secara dohir. Ya. Oh iya, lanjut ini belajar sapu jagad itu adalah sebelum cabang itu setahun berarti ya. Nah, manfaat yang didapat oleh Akang nih setelah belajar dan sebelum belajar perbedaannya tuh di mana itu perbedaannya itu? Kalau sapu jagad luar biasa. Apa? Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Ya. Sungguh luar biasa, sapu jagad luar biasa. Saya bukan menyombongkan diri, masalah keilmuan sapu jagad.
top banget kalau misalnya. Manfaatnya buat akang pribadi itu. Manfaatnya di samping bisa memanfaatkan ilmu, menjabarkan syiar agama. Nah itu utamanya sih Syiar agama, terus lagi untuk mengenal, mendekatkan diri lah kepada Allah. Kepada Allah. Intinya itu akan mendekatkan diri kepada Allah, takarub pada Allah. Intinya itu aja. Intinya mah tetap ya kita tuh syiar dalam apa ngajak dalam kebaikan lah ya gitu ya. Kan ada banyak lah gitu ya anggapan-anggapan di luar sana, mohon maaf sebagian orang menganggap salah ormas atau apa. Jadi otomatis sekarang udah terklarifikasi ini bahwa kita itu benar-benar intinya mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong anak akang berapa kan? Anak saya 3. 3. Paling kecil umur? Paling kecil 4 dari Sama anak saya 4 tahun. dari 3 bibit anak. 3 itu maksud 3 kali ya. 3 kali nikah. 3 kali. Bintang tilu. Ya, Ya perjalanannya itu Pak, ya. perjalanan. Jadi satu bibit satu gitu. Satu bibit dulu orang kembar punya anak 1, sekarang di pondok yang nikah yang kedua tidak punya anak kan. Pertama mengenal sebut jagat itu karena punya istri orang kekencing kan. Kenceng, oh sana ya. Belakangnya, Oh iya iya iya. sebetulnya. Iya iya iya. 5 tahun tidak punya anak, dan yang ketiga sekarang orang Surabaya. Oh 2 sekarang. Jadi bukan istri ketiga, istri cuma Satu ya, tapi 3 kali. Betul. Takut salah paham. Wah, ini luar biasa 3 nih katanya. baru rencana. Ibu direkam ya kan? Bu, Pesanan. Ya 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 ya. Pertama ngebuka cabang itu langsung di sini atau di mana dulu? Saya pertama buka cabang itu di Tipar ya. Oh Tipar selama Tipar Kompi. Bombay apa Bombay? Kompi ya, dekat Kompi lah. Dekat Bombay ya. Nah, Oh iya iya. dulu di Kompi kan, cabang Tipar dulu cabang Tipar. Ya. Cuman karena situasi kondisi tidak strategis kan, karena rumah berdekatan, Dempet-dempetan ya. sempit lah gitu. Kadang-kadang datang jamaah jam 2 jam 3 pulang pakai motor berisik. Gak enak lah ya tetangga ya. Tetangga. Ya coba istilahnya ya menghindar lah dari cerita-cerita simpang siur di Palembang. Ya, Oke. Ini apa namanya? Setelah masuk ajaran sapu jagat, setelah banyak pelajaran ilmu sapu jagat, ada gak pengalaman-pengalaman unik yang akan jalani, mungkin yang akan mendapat pengalaman ada nggak? Yang unik ya biasa-biasa. Biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Ada yang ngetes atau gimana gitu uniknya? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Nggak ada yang ngetes nggak? Ada. Belum ada. Kalau saya kemarin ke cabang mana ya? Dia sampai dites di pupuk, tes di sama orang lain yang bukan sapu jagat. Ya kan mah nggak ada ya? Alhamdulillah. Atau ngimpi apa gitu? Ya kalau perjalanan Rep kayak apa gitu? kalau secara dicoba batiniah secara goib gitu kan. Sering ya? Gimana? Termasuk di sini pun di sini, termasuk dulu waktu Riado kali. Oh ada yang ganggu gitu ya? Jadi Cepetir pernah satu kali pernah Menguji keyakinan kita mungkin ya? pernah juga di Kamalija. Ya apa itu? Ya kalau datang berbentuk rohiriah sih tidak, cuman dia itulah kena kacau. Oh, buah bunyi gitu Dia ya? bunyi. Itu mengganggu, dia maksudnya menguji keyakinan kita gitu ya? Supaya kita tegal lidah lah kumaha gitu ya, kita menambah menekatkan hati gitu kan ya? Betul. Nah itu. Oh cuman itu aja gitu ya? Betul, kalau yang lainnya Nggak ada ya? Alhamdulillah karena mungkin balik lagi kepada kitanya kan. Masalah dicoba dan mencoba itu balik lagi. Biasanya orang yang dicoba itulah tanda kutip kan orang mungkin ABCD lah. ABCD, oke. Ini kan di Tipar berapa lama waktu itu? Di Tipar sekitar 9
9 tahun. Oh lama juga ya di sana. 89. 8 oh ya. Lama kan? Oh, ya. Pindah ke sini buka cabang di sini, jamaah yang masuk ada database-nya berapa mungkin? Kalau Puluhan secara atau kan? rinci mungkin kalau bilang 1000 ada lah. Ribu ya? Ada. Wah, luar biasa. Kalau sama di Cipat di dulu. Cuman ya yang namanya juga jamaah kan dan begitulah. Mungkin hadirnya tatkala ada keperlu. Ya itu manusiawi lah. Kalau ada butuh Atau ada keluhan pandangan baru. khusus mungkin ya. Karena kesibukan saya pun tidak inilah. Iya, iya. Pada mereka itu kan ada kesibukan pekerjaan, kesibukan jual dan sebagainya. Tapi komunikasi selalu ada mungkin ya. Alhamdulillah komunikasi. Kalau misalnya di sini udah pindah ke sini, yang aktif nih berapa orang nih jemaah? Yang aktif paling di atas 40-50 lah. Yang biasanya ya 40-50 lah ya. Saya sejujurnya ini kalau ngeliat pas Vigo ini juga beda banget sama jamaah yang lain. Bedanya itu ketika konvoy atau apa pasti bahkan pas Vigo. Saya bertanya-tanya pas Vigo kenaon gitu ya, apa gitu pas Vigo. Tapi ya bagus dalam artian udah dikenali. Lamun luar lihatnya apa gampang ngejewernya gitu kan ya. Wah pas Vigo ini gitu kan. Dari seragamnya aja beda gitu. Ada 40 yang dalam sini ya. Ada lah. Ya, ke apa? Kegiatan rutin? Berarti malam Jumat. Malam Jumat tawasul ya. Ya. Kalau latihan. Itu latihan malam Jumat. Malam Jumat juga. Habis tawasul langsung masuk. Latihan tuh. Iya. Kalau Akang ini di sini udah kalau ini berarti udah duluan ya kamu di sana ya? Bisa sama. Sama, seangkatan. Iya. Oh, salah ya. Kenapa ini yang dipilih ini dulu bukan Akang ini? Ya kan itu istilah nama itu penilaian seorang guru. Oh iya, berarti Akang kali dari kira si koma gitu ya. Alhamdulillah menuju tak kalikan. Belum nikah ya. Dan Pancem banget ya dari apa? Dari segi emosionalnya mungkin ya. Dari segi namanya kan dilihat dari apa? Segi emosionalnya, umurnya juga, kematangan lah, kematangan usia mungkin ya. Kalau kami kan bisa ada kan bisa di rumah. pemilihan anak kan pertamanya Garuda Dasar pasang. Betul. Jadi kan kalau orang pasang dulu biasanya Orangnya kan simpel untuk yang lami gitu lah namanya gitu. kalau orang pasang dulu biasanya langsung plot. Iya. Kalau dari segi keilmuan itu langsung aja gitu. Dia belajarnya cepet, bacanya cepet, selama itu udah biasa kalau udah biasa terlatih. Ayah Kang gitu? Nah, gimana ya? Ini mungkin tahun lama. Ah, tuh udah lama tuh, udah makan memang 1 hari 2 hari kan. 2 tahunan tuh pas jago Kang ngeliatnya. Keterak ditagi mah pastilah ya. Iya. Polisi lo keterak ditagi. Betul tuh ngeri Kang ya. Oh, gimana nih? Ngeri Kang bercanda. Mau tetap ditagi, tetap ditanya lah gitu ya. 3 tahun berarti ya Kang luar biasa ya di sini, suka di sini gitu belajar sama kamu gitu ya. Belajar lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Dan tujuan utamanya itu bagian Kang Ustaz ya. Tujuan utamanya kita merendahkan diri kepada Allah. La haula wala quwata ya bagian dia. Gak ada daya upaya selain Allah gitu kan, seperti itu. Karena intinya semua itu akan balik kan. Betul. Diarju binikmatillah, semua orang akan balik. Akan kembali ya. Siap yang bernyawa, yang bernafas, yang hidup pasti akan kembali. Apa yang akan kita bawa? Nah itu mungkin manfaatnya ilmu kita bisa mengajak orang untuk kebaikan gitu ya. Nah ini Kang, selama akan menjalani di cabang ini ada nggak dalam menjalankan syiar, menebarkan syiar, ajaran Sapu Jagat ini ancamannya, tantangannya, hambatannya, mungkin gangguannya gitu. Ada nggak selama ini Kang? Kalau bicara hambatan, rintangan, cobaan itu pasti kan. Ada aja ya pasti. Pasti. Karena kalau Sapu Jagat tidak punya mental petarung, fighter, mental baja, Fitnah segala macam pasti ada aja ya. tuh keduanya menjiwai jiwa Sapu Jagat harus betul-betul ada. Betul. Kalau cuman menjiwai di mulut, hanya di mulut, hanya Di baju. betul kan? Ya kayak saya di baju ya. Hanya Numpang beken. numpang beken, Ah. hanya numpang selamat dan sebagainya. Dimanfaatkan ya. Gak mungkin bisa lama kan. Ya. Intinya itu aja sebetulnya.
Kalau masa cobaan dari tangan udah pasti kan. Kalau di apa namanya, kalau di penduduk sekitar gitu ada yang nyinyir, sekarang lagi musim nyinyir kan ya, Ya. tetangga sih apa sih sabu jagat hari itu gandeng tawas kenceng gitu kan. Udah pernah ada yang ngajak ngobrol atau ngajak diskusi. Kalau di sini mungkin karena posisi jauh dari tetangga kan Nggak terlalu ya. nggak terlalu, mungkin ada pun mungkin karena nggak kedengaran aja. Di belakang pokoknya. Nah, di Oh di depan saya nggak berani. Iya, biasanya gitu, biasanya orang tersebut segan. Kalau dengan sabu jagat saya yakin Insya Allah ya. segan. Atau kalau lihat anak pojok kayak gini macam apa segan? Bukan segan lagi keungan. Kamu apa juga udah terkolek lagi gitu ya. Kan nggak mungkin dari macam-macam. Apalagi keluarganya sebenarnya luar biasa. Sakit satu sakit semua. Iya. Yang penting kita ganggu orang ya Kang ya. Yang penting kita nggak memulai, kita nggak ganggu Nah, orang iya. gitu ya. Yang penting kita aja yang utamanya gitu kan. Sekarang makna Kang, makna perguruan sapu jagat buat Akang dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersosialisasi, dalam mencari ilmu kebaikan itu maknanya gitu buat Akang. Makna seperti apa? Maksudnya makna tuh, wah dengan perguruan sapu jagat saya bisa lebih mendekatkan diri. Kalau itu udah jelas kan? Udah jelas ya? Udah jelas tadi saya bicara yang tadi saya ceritakan sangat betul-betul sapu jagat itu sangat saya merasakan manfaat luar biasa sapu jagat. Mungkin menjaga ucapan kita, gerak guru sapu jagat ucapannya kan gitu ya, ya. Betul. Jadi benteng juga gitu ya, benteng pribadi ya. Betul. Oke, ini kegiatan sehari-hari kan selain sebagai guru atau ketua cabang, mungkin ada kegiatan di organisasi lain, perguruan lain atau nggak apa-apa bisa bukan? Kalau kegiatan aktivitas sehari-hari mungkin untuk tahun-tahun sekarang ya saya balik ke Padepokan. Iya, Intinya balik Padepokan. Kalau 3 tahun ke belakang saya bagi-bagi waktu dengan di organisasi. Organisasi lain ya. Di organisasi lain saya berbagi waktu dengan organisasi lain. Tapi sekarang insya Allah saya balik ke Padepokan. Fokus lagi, ya. fokus lagi. Kenapa? Karena tanggung jawab saya kan yang selalu dituntut anak-anak. Betul, Anak-anak betul. selalu menanyakan tanggung jawab saya sebagai guru. Saya pun malu lah kan untuk sekarang meninggalkan anak-anak. Bukan nggak perlu dengan urusan yang lain kan, atau dengan urusan duniawi. Saya bukan nggak perlu, karena kita pun manusia hidup di dunia perlu itu lah kan. Cuman yang saya pentingkan sekarang bagaimana mendidik, membina anak-anak. Karena tanggung jawab saya sebagai guru itu aja Bang. Kalau ngopi dulu kan bentar ya. Enggak. Mau pegang ting Ya. Ngopi itu dah. Buya ngopi Buya. Ya untuk kedepannya itu saya minta kepada anak-anak untuk memberikan mencuri jalan, seminar, menjaga juga untuk kedepannya ya anak-anak. Strategi Kang, strategi si Akang untuk mengajak karena kalau sapu jagat kan otomatis mengajak ke jalan kebaikan Kang ya. Ya. Strateginya gimana nih meraih anak-anak muda yang berjalan, anak muda yang emang belum mengenal? Terus bagaimana untuk pribadi Akang strateginya seperti apa nih yang boleh dijelaskan? Kalau secara pribadi sebagai ketua cabang, strategi untuk merekrut Iya, betul. Maka untuk merekrut jamaah supaya dia mau bergabung menjadi anggota menjadi jamaah. Cuma satu saja kan, saya itu selalu mendidik menunjukkan sebuah kejujuran. Apapun ceritanya orang itu harus kejujuran. Keduanya Dimulai dari diri sendiri mungkin betul, ya? betul. Karena modal utamanya itu kejujuran. Kemana-kemana kita bergabung silaturahmi awalnya gitu. Termasuk di dunia Padepokan, dunia perguruan sapu jagat, kejujuran seorang guru itu yang saya sayang. Kalau sekedar untuk mencari uang, untuk sekedar manipulasi, Mudah abah ya, mudah sekali ya. Gak bakal ada yang berani mulai ke guru kalau kita jujur juga gitu ya. Ya gitu. Selain itu
Dan itu ya kalau sapu jagat, kalau masalah persolidan, masalah bijak, masalah tanggung jawab itu luar biasa. Apapun ceritanya, hitam putih, anggota saya, jamaah saya siap turunkan. Mungkin kalau urusan di jalan, apapun ceritanya, mau salah mau benar, anak saya Jadi begini, mungkin strateginya seperti jamaah-jamaah yang lain kayak Akang ini, mungkin ke temannya, ini sapu jagat seperti ini, diceritakan, mungkinnya sampai timbul keinginan untuk coba mengenal dulu sebelum masuk jagat. Mungkin seperti itu ada juga ya seperti itu ya? Ada. Ya, strategi seperti itu. Iya ada. Semacam strategi itu ada. Itu jamaah dengan cara begitu. Karena kan kita mah jelas paguyuban siar kan ya, Betul. paguyuban siar gitu. Kalau masalah kadudal itu mah kembang gitu, Iya. bonus dari Allah itu mah. Karena kita mungkin fokus menciarkan agama Allah, insya Allah kayak tantangan rintangan hambatan gangguan itu bisa dengan sendirinya. Betul. Jadi minimalis gitu ya, sama Allah sendiri gitu. Nah, ini nih Kang nih pesan terhadap para jamaah, terhadap siapapun juga yang belum atau sudah mengenal ajaran atau buat jamaah Kang, enggak pesan-pesannya gitu. Pesan untuk para jamaah, mungkin para ikhwan ya, untuk rekan-rekan khususnya rekan-rekan semua, khususnya jamaah di Paspigo ya. Paspigo ya. Kami titipkan, kami mohon dengan sangat jaga nama baik perempuan, jaga nama baik seorang guru, jaga nama baik orang tua, dan jaga nama baik Arwah. intinya itu. Jangan sekali-kali mencorang-coreng, menjelek-jelekan, menodai perempuan. Apalagi dengan pakai baju seragam, ketelayan di jalan, minta Betul. duit, misalnya gitu di terminal, Betul. bawa bolong apa gitu kan ya. dengan harapan kan kalau ada apa-apa dengan saya, teman saya banyak yang bantu gitu kan. Betul Kak. Itu udah jelas lah. Bil khusus untuk jamaah dari Paspigo tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Dilarang agama, dilarang negara gitu ya. Jangan sekali-kali melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Karena timbal baliknya kepada kita kan. Pasti ke semua. Betul, kita semua. Nilai setitik rusak susu sebelah enggak, Betul. karena satu orang semua ke bawah. Kalau kebaikan biasanya kalau di dunia ini kebaikan itu nggak pernah dilihat, jarang dilihat. Ketika kejelekan satu aja. Wah ini gini semua. Makanya salah satunya saya tuh kebetulan juga salah satu keluarga besar, seorang guru besar. Saya merasa terpanggil untuk ada sejarah dan besar kan ya. Karena kan ini zamannya sekarang zaman sosial media. Saya merasa terpanggil untuk mensiarkan dengan kapasitas saya. Kan kapasitas akam kita di terminal, di jalan, di mana kan gampang tadi bisa. Mobil aja lah. Yang mungkin di dalam mobil bagaimana cara mensiarkannya, kemudian kalau saya mungkin ide saya seperti ini kan. Saya juga minta izin kepada guru di sana. Juga waktunya kita menguasai opini publik. Jangan sampai opini publik itu negatif aja terus. Emang itu juga kita nggak peduli lah pandangan mereka tentang negatif mau bagus. Nggak peduli lah yang dasar peduli sama pandangan Allah gitu. Tapi sekarang zamannya kan udah begini gitu kan. Kita mesti memperlihatkan, mengikuti. Kita mesti memperlihatkan bahwa kita itu sebenarnya syiar loh, paguyuban syiar. Yang lain-lain itu namanya juga jangankan di paguyuban. Setelah instansi pemerintah yang melalui tahapan seleksi yang ketat, beberapa tahapan seleksi oknum selalu ada. Apalagi di paguyuban yang hanya bisa asal mau masuk, kita kan nggak bisa ya bahwa mengendalikan ego keinginan semua jamaah gitu kan ya. Seperti itu. Saya ada ide untuk mengembangkan ini satu. Mungkin Akang bisa memperkenalkan cabangnya sendiri, saling memberi manfaat lah gitu ya kepada semuanya. Coba Akang pengalamannya itu kan tertarik masuk sapu jagat kenapa gitu? Tertarik sapu jagat? Mohon. Instan maksudnya? Langsung tertarik aja atau gimana? Apa ngelihat wah keluarganya di bagus, wah ini tentang Ya kan
jantan istilahnya kula pada sapujagat abdi dilatabina istilahnya bagian jadi rasid Salam selama yang iyalah ya namanya apalagi kalau di jalan seperti pasar oh di pasar gudang apa jualan atau apa saya jualan kan dunia pasar seperti pergaulannya seperti apa tapi ketika mengenal jalan sapu jagat sedikit demi sedikit jadi bisa berubah jika punya kurang baik gitu kan ya jelas itu akan itu intinya itu ya oke Abi mereka satu jagat Regi Abi pengawasnya pribadi benar tertarik satu jagat perjalanan melihat kampung jalan Allah tertarik sampai kapanpun Abi jika sana di tanong pedok satu bilang mas mau mengejar ini bukan orang duluan kan tapi alhamdulillah dapat satu jagat ya dapat ilham ilham mana ilhamnya dan ya sangat ada ya alhamdulillah gitu dan asalnya kalau kita nggak mau sholat jadi mau sholat asalnya sholatnya dari 5 waktu cuma sewaktu jadi 2 waktu 3 waktu bertahap ya semua ya kan ngajarin gitu iya saya juga diajarin gitu kalau dulu bisa 5 waktu 1 waktu aja dulu kalau udah merasa kehilangan 1 waktu itu coba tambahin 2 waktu kedua sampai semuanya gitu ya berarti emang dari dulu dari terus menerus ya biaringan ya diingatkan gitu ya diingatkan gimana ayah jamaah nyimpang saling mengingatkan dalam keluarganya itu kan di luar di sapunya itu luar biasa ada yang nyimpang dikit saling mengingatkan ya kita kembali lagi ke realnya gitu kan orang dari pribadi belum bisa balas budi Pak Budi baru nah balas membesarkan mobilnya sebenarnya yang saya tahu nih guru-guru sapunya itu nggak ada yang apa yang penting bisa mengamalkan ilmu kedua bisa menjadi orang yang lebih baik pun itu udah luar biasa kan ya udah kembali hati lah kembali hatinya gitu nggak usah pakai materi dan materi Allah yang ngasih semuanya tapi semata nabi Ya. masalah ikhlas kan alih lah kamu kata alih lah kalau nggak ikhlas bukan jago jaga jadi istilah pikirin gitu ya karena begini kan ya ketika ilmu yang saya tahu gitu ya ketika ilmu jadi materi itu udah bukan mengotori ya mengurangi ya kan ya punten kan artinya mengurangi apa namanya tuh manfaatnya mengurangi kekuatannya gitu kalau udah materi alhamdulillah saya juga dulu banyak diajarkan sama orang tua saya seperti itu ya kebetulan salah satu keluarga besarnya gitu juga satu dengan satu kami saya jadi mengenal ke Akang Ude kami tengah malam saya kemalaman lapar belum makan saya benar nggak malu saya udah kenal mudah-mudahan jangan malu-maluin gitu saya ya kalau udah kenal ya tak kenal maka takut kan ayo tukang kali ini sok kumaha lanjut Kang pengalaman Akang di sini pengalaman unik apa gimana Akang saya resep kenal Akang gagal itu iya yakin dan kalau ilmu itu pasti barat pistol kan yang saya tahu saya dia baru dikasih pistol panas bawaannya dia tukang ojek ngalangin naik angkot saya tendang katanya bawaannya gitu kalau emang makanya dilihat tadi emosinya dilihat dulu nih orang nih kalau mengembangkan ilmu cabang emosinya cocok nggak kalau jatuhnya ke orang yang temperamen itu bahaya kan Bang, kalau bicara masalah ilmu kan semua ilmu itu bawaannya begitu bawaannya kesombongan nah manusiawi ya kaburan semua itu kecuali ilmu tasawuf kalau ilmu itu semua pun mau ilmu apapun belajar ilmu apapun apalagi bicara padepokan lah bicara kanuragan udah jelas lah kan kalau kita bicara ilmu nahu ilmu soro ilmu tauhid pun sama bawaannya ya kalau tuang-tuangnya kita mengendalikan ya alhamdulillah udah banyak ilmu dan pengalaman yang Kang Ustadz Ude yang beliau sampaikan termasuk para jamaahnya
Mungkin bukannya yang sono, bukannya ini Kang ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan silaturahmi kita nggak sampai di sini Kang. Siap. Sampai yaumul jaza nanti, Amin. mudah-mudahan bisa saling memberi manfaat, memberi syafaat. Mungkin kalau misalnya saya nanti mau masuk neraka ku Akang, wah saya pernah membicarakan kebaikan sama Akang ini, dibantu sama Akang, kita saling mendoakan dan kebaikan Kang ya. Saling akan. Jadi kita tahu di bawah di Pasir Pogo ini ada, buat Iwan semua gitu ya, di Pasir Pogo ini ada cabang yang diketuai, yang digurus sama Bapak Ustadz Ude gitu ya. Mangga kalau yang mau silaturahmi jadi memperpanjang kekeluargaan ya, bisa datang ke sini ya Kang ya, 24 jam mungkin ya Kang ya. Iya. Kayak klinik ya. Iya. Satu lagi Kang, kalau Akang itu fokusnya ke pengobatan atau ke ijazah jemaah, kan ada beda-beda tiap cabang tuh Kang. Saya belum Kalau pernah saya cenderung ke ijazah. ijazah ya. Ijazah ya. Tapi pengobatan juga bisa ya. Pengobatan ya kali-kali. Kali-kali anu kasurupan siap lah biasanya. Gitu-gitu aja lagi. Iya, begitu. Oke, atur nuhun atuh Kang. Makasih atas waktunya Kang Gagah ieu. Alhamdulillah saya sudah dipertemukan sama beliau yang luar biasa ilmu jagatnya, luar biasa mengajarkan kebaikannya kepada kita semua. Ayo kalam, wabillahi taufiq. Bentar, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Maaf bila saya bercandanya kelewatan dan saya masih elekangnya. Punten. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu luhung sakti deui, yakin bisa dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Pendidikan Poskap Satu Jagat Pusat, alhamdulillah telah bersilaturahmi dengan cabang Pastigo. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini manfaat maslahat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المستقيم طريق